Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi dan perubahannya. Definisi dari materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Untuk mengetahui bahwa suatu materi telah mengalami perubahan atau tidak, maka terlebih dahulu kita harus memahami sifat-sifat dari suatu materi. Ini adalah tabel mengenai perbedaan wujud zat dalam keadaan padat, cair, dan gas. Ya. Untuk zat padat, bentuknya itu selalu tetap, kemudian volumenya juga tetap, jarak antar partikel sangat rapat dan teratur, dan gerak antar partikelnya sangat terbatas ya, jadi partikelnya tidak dapat berpindah, hanya dapat bergetar. Selanjutnya untuk zat cair, bentuknya itu berubah-ubah, kemudian volumenya tetap, jarak antar partikelnya renggang atau tidak teratur, dan gerak partikelnya bisa bergerak dengan bebas. Yang ketiga, untuk gas, gas itu bentuknya berubah-ubah, kemudian volumenya juga berubah, dan jarak antar partikelnya itu sangat renggang, tidak teratur, gerak antar partikelnya sangat bebas sehingga dapat bergerak dengan cepat. Keberadaan partikel dalam suatu materi dapat diamati secara tidak langsung dengan melakukan proses difusi. Di sini contohnya adalah proses difusi dari gas bromin di udara. Pertama, gas bromin berwarna coklat ya, kemudian udaranya di sini tidak berwarna. Ini adalah kondisi sebelum terjadinya difusi. Setelah terjadi difusi, maka uap dari gas bromin ini akan bercampur ke atas ke udara sehingga menyebabkan uap berwarna coklat menjadi kemerah-merahan dan menyebar di kedua bagian gelas ya. Materi memiliki dua jenis sifat, yaitu yang pertama sifat fisika dan yang selanjutnya adalah sifat kimia. Sifat fisika ini tidak melibatkan perubahan apapun ke zat yang lain ya. Beberapa contoh dari sifat fisika adalah titik leleh, kemudian titik didih, massa jenis, viskositas atau kekentalan, kalor jenis, dan kekerasan. Sedangkan untuk sifat kimia adalah sifat zat yang menyebabkan zat tersebut berubah, baik dengan sendirinya ataupun ketika berinteraksi dengan zat lain. Beberapa contoh dari sifat kimia adalah kemudahan untuk terbakar, kemudian mengalami proses perkaratan, mengalami proses pelapukan, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya kita bahas adalah mengenai perubahan materi dan energi. Perubahan materi ada dua jenis. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika ini tidak terjadi perubahan pada komposisi zat. Kemudian yang terjadi ketika perubahan fisika adalah zat mengalami perubahan sifat fisiknya saja. Contohnya adalah es meleleh ya. Kemudian untuk perubahan kimia itu adalah kebalikan dari perubahan fisika. Pada jenis perubahan ini, maka komposisi dari zat berubah. Ya. Perubahan kimia atau lebih dikenal dengan reaksi kimia terjadi ketika suatu zat berubah menjadi zat lain. Contoh perubahan kimia banyak, misalkan saja proses penguraian air menjadi hidrogen dan oksigen saat diberikan arus listrik. Perubahan dalam suatu materi akan selalu disertai dengan perubahan dalam energi. Dalam proses biologis makhluk hidup, pemecahan makanan yang melibatkan enzim sebagai katalis secara jumlah bersih menghasilkan energi yang diperlukan oleh tubuh untuk beraktivitas. Energi yang dihasilkan adalah dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat dan ADP atau adenosin dwifosfat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penggolongan materi ya. Yang pertama adalah unsur. Unsur merupakan komponen pembangun suatu materi yang paling sederhana
di mana dia tidak bisa dipecahkan lagi menjadi bagian-bagian lebih sederhana kecuali dengan suatu reaksi nuklir. Di sini bisa dilihat tabel kimia yang berisi berbagai jenis unsur yang saat ini sudah ditemukan 118 unsur baik di alam maupun buatan. Kelompok kedua dari zat atau materi adalah senyawa. Senyawa ini merupakan gabungan dua unsur atau lebih yang terdapat dalam suatu materi yang dihasilkan melalui reaksi kimia yang biasa. Sifat senyawa ini akan berbeda dengan sifat-sifat dari unsur pembentuknya. Ya. Salah satu contoh senyawa yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari adalah senyawa natrium klorida atau biasanya kita sebut dengan garam. Ya, garam ini merupakan padatan berwarna putih, larut dalam air, dan berfungsi untuk menyedapkan makanan. Natrium klorida atau garam itu dibentuk dari dua unsur. Yang pertama adalah logam natrium. Nah, logam natrium ini bersifat padat, mengkilat, reaktif terhadap air. Dan gas klor. Gas klor itu merupakan suatu gas yang berwarna kehijauan dan bersifat toksik. Tetapi ketika natrium yang mudah meledak, kemudian klorin yang bersifat toksik direaksikan dalam suatu reaksi kimia, menghasilkan natrium klorida yang bermanfaat dalam kehidupan manusia. Kelompok materi selanjutnya adalah campuran. Campuran ini merupakan materi yang tersusun atas dua atau lebih zat dengan komposisi tidak tetap dan masih memiliki sifat-sifat zat awalnya. Pada campuran, senyawa-senyawa pembentuknya bergabung secara fisika, jadi tidak terjadi ikatan kimia. Campuran dibedakan kembali menjadi dua golongan, yaitu campuran homogen atau serba sama dan campuran heterogen atau serbaneka. Campuran homogen atau serba sama, di dalam campuran ini, penyusun campuran tidak dapat dibedakan, namun sifat masing-masing komponen penyusunnya masih tampak. Ya. Misalnya, jika kita membuat teh manis dari campuran antara air, kemudian gula dan teh, maka rasa manis dari gula akan terasa, kemudian warna coklat merah dari teh juga akan terlihat. Yang selanjutnya adalah campuran heterogen atau serbaneka. Pada jenis campuran ini, komponen-komponen penyusunnya tidak dapat bercampur secara sempurna, sehingga terlihat jelas perbedaannya. Beberapa contoh dari campuran heterogen atau serbaneka adalah air kopi, kemudian campuran tanah dengan pasir dan kerikil, campuran air dengan minyak, campuran bensin dengan air, kemudian ada salad, ada sereal dengan susu, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimanakah cara membedakan antara zat tunggal, senyawa, atau unsur dengan campuran? Maka, zat tunggal itu akan memiliki titik didih dan titik leleh yang tetap pada satu titik. Ya. Sedangkan untuk campuran itu, titik didih atau titik lelehnya berentang karena senyawanya tidak murni. Perbedaan yang kedua adalah campuran dapat dipisahkan dengan menggunakan proses fisika, sedangkan zat tunggal, khususnya senyawa, itu hanya dapat dipisahkan menjadi unsur-unsurnya melalui suatu reaksi kimia. Beberapa teknik untuk pemisahan campuran. Ada beberapa prinsip yang bisa digunakan untuk memisahkan campuran. Yang pertama adalah berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Nah, di sini kita bisa menggunakan proses pemisahan campuran melalui pengayakan atau penyaringan atau filtrasi. Kemudian yang kedua bisa berdasarkan atas perbedaan titik didih. Di sini dilakukan jika kita memiliki campuran yang terdiri dari dua atau lebih zat cair
dengan perbedaan titik didih yang cukup tinggi. Maka di sini kita bisa melakukan proses destilasi atau penyulingan. Yang ketiga, kita juga bisa melakukan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan muatan, yaitu melalui proses elektroforesis. Dan yang keempat, bisa berdasarkan perbedaan kelarutan. Di sini ada beberapa teknik, bisa menggunakan teknik ekstraksi, rekristalisasi, ataupun kromatografi. Kita bahas satu persatu. Untuk filtrasi, dasar pemisahannya adalah perbedaan ukuran partikel antara pelarut dan zat terlarutnya. Proses filtrasi atau penyaringan ini digunakan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat berupa penyaring. Penyaringnya bisa berupa kertas saring ataupun pengayak dengan ukuran lubang ayakan tertentu ya. Di sini misalkan kalau kita gunakan kertas saring, kita menyaring campuran, maka yang tertinggal di kertas saring dinamakan residu, sedangkan cairan yang lolos dari kertas saring kita namakan dengan filtrat. Yang kedua adalah sublimasi. Sublimasi ini adalah metode pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair terlebih dahulu sehingga kotoran yang tidak menyublim akan tertinggal. Di sini contohnya kalau kita ingin memisahkan campuran antara kapur barus dengan pasir, ya, maka kita hanya perlu memanaskan campuran tersebut dan di atas disimpan es batu untuk mendinginkan uap dari kapur barus yang nanti menguap setelah dipanaskan. Yang selanjutnya, kristalisasi. Untuk kristalisasi ini metode pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. Dalam metode ini, kelarutan bahan dalam suatu pelarut dan perbedaan titik beku. Nah, ini salah satu contoh proses kristalisasi ya. Yang selanjutnya adalah destilasi. Untuk destilasi merupakan metode pemisahan untuk memperoleh suatu bahan yang berwujud cair yang terkotori oleh zat padat atau bahan lain yang titik didihnya berbeda. Ini adalah perangkat dari alat penyulingan atau destilasi ya. Kita bisa menggunakan penyulingan ini misalkan untuk mengekstraksi minyak kayu putih, kemudian mendestilasi air agar dihasilkan air murni dan sebagainya. Yang selanjutnya ekstraksi. Ekstraksi merupakan metode pemisahan dengan melarutkan bahan campuran dalam pelarut yang sesuai. Dasar pemisahannya adalah kelarutan dalam pelarut tertentu. Ya, ini contoh alat untuk melakukan ekstraksi. Biasanya ekstraksi digunakan untuk mengekstrak bahan-bahan yang terkandung dalam tumbuh-tumbuhan. Teknik pemisahan campuran yang selanjutnya adalah kromatografi. Dasar pemisahan metode ini adalah kelarutan dalam pelarut tertentu, daya absorpsi oleh penyerap, dan volatilitas atau daya penguapan. Kromatografi merupakan cara pemisahan berdasarkan perbedaan kerapatan zat-zat yang bergerak bersamaan dengan pelarutnya pada permukaan suatu benda penyerap. Nah, salah satu jenis kromatografi yang paling sering digunakan adalah kromatografi kertas ya. Biasanya digunakan untuk memisahkan warna-warna dari tinta yang berwarna hitam. Teknik pemisahan campuran selanjutnya adalah sentrifugasi. Dasar pemisahannya adalah pemutaran objek secara horizontal pada jarak tertentu. Sentrifugasi merupakan teknik pemisahan campuran yang dilakukan dengan memanfaatkan gaya sentripetal. Biasanya ini banyak digunakan di bidang kesehatan ya untuk memisahkan antara plasma darah dengan sel darah merah dan sel darah putih serta keping-keping darah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai materi dan perubahan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.